Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1404-1415, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Kedatangan Zhang Yi dan Hua Hua juga menarik perhatian Undertaker, Deji dan lainnya. Deji hendak mengumpulkan sumber kekuatan suci. Tetapi ketika dia melihat Zhang Yi, dia langsung menjadi waspada. Tuan Keyes, kau terlambat selangkah. Kamilah yang pertama menemukan sumber suci ini. Zhang Yi berkata dengan tenang, belum terlambat, sama sekali tidak. Di belakangnya, bayangan besar berdiri seperti manusia, lalu berubah menjadi sebuah pintu. Dari pintu, Jonda memimpin orangutan dari keluarga Pudge ke dalam istana. Mereka menatap tajam ke arah Shenyuan di mimbar di hadapan mereka, dan mengarahkan senjata di tangan mereka ke arah Deji dan yang lainnya tanpa ragu. Meskipun mereka kini telah tiba di negara Nash, mereka masih harus menghadapi ancaman suku bermata tiga. Tidak seorang pun yang melupakan bahwa keluarga Pudge dan keluarga Acheronte selalu memiliki kebencian hidup dan mati. Kyongda dan yang lainnya tentu tidak bisa hanya melihat Deji, dan yang lainnya mengambil benda suci tersebut. Wajah Deji tiba-tiba menjadi gelap, dan dia ingin menjadi orang pertama yang menyeberangi sungai dan merebutnya. Zhang Yi mengangkat burung hantu putih di tangannya dan berkata, "Aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah." Merasakan napas kematian yang mengerikan menyelimuti tubuhnya, Deji membeku di tempat. Zhang Yi mencibir, "Kapan giliranmu bertindak sendiri di sini?" Maknanya sangat jelas. Di antara semua orang di sini, hanya dia dan Undertaker yang berhak memutuskan kepemilikan sumber ilahi. Kepala upacara pemakaman menatap Zhang Yi dengan tenang. Matanya sedalam dan sejauh gunung dan lautan, dan tampak berisi dunia yang tak berujung. Dia perlahan mengangkat tangannya dan membungkuk seperti Buddha yang sedang memetik bunga. Tuan Keyes, sekarang bukan saatnya kita bertengkar satu sama lain. Kau sudah mendapatkan banyak manfaat. Bukankah seharusnya kau memberikannya kepada kami di kuil Sang Jia sekarang? Zhang Yi berkata dengan tenang, aku diminta melakukan ini. Karena aku sudah melihat benda ini, pastilah ini ditakdirkan untukku. Menurut ajaran Buddhamu, Anda seharusnya membantu orang lain dan memberikannya kepada saya. Ada apa ini? Apakah para biksu zaman sekarang tidak murni pikirannya? Ketika mereka bertemu dengan suku bermata tiga, mereka dapat bersatu melawan musuh bersama. Namun hubungan mereka tidak bersahabat. Tugas yang dipercayakan kepadanya oleh keluarga Paki adalah mencegah kuil Sang Jia memperoleh kekuatan yang lebih besar di bawah jurang iblis. Tentu saja, yang lebih penting adalah Zhang Yi benar-benar menginginkan sumber suci itu. Dia memiliki banyak orang berbakat di bawahnya. Baik Lu Keren, Liang Yu maupun Yang Xin, mereka semua adalah talenta kelas 1. Batas atas bakat supernatural mereka terhenti di level Delta. Zhang Yi mengerti bahwa jika mereka dapat menerobos ke wilayah Ipsilon, kekuatan mereka akan mengalami ledakan besar. Di masa depan, Zhang Yi membutuhkan mereka untuk menjadi tangan kanannya. Bukannya seperti sekarang, justru Zhang Yi yang menyeret seluruh tim maju. Hanya Yang Xin, You Ke, Yang Mi, dan Lu Keran, yang merupakan orang-orang luar biasa dengan kecerdasan tinggi dan fungsi pembantu yang kuat, yang benar-benar dapat memberikan bantuan di medan perang. Sang pengurus pemakaman mendesah pelan. Tuan, kau terobsesi. Dia menatap Zhang Yi dengan mata penuh belas kasih, namun ada makna yang tak terlukiskan di sana. Hanya tatapannya saja membuat orang merasa benar-benar terpikat olehnya. Zhang Yi mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan mendongak untuk melihat langit-langit putih. Pemandangan di hadapanku tampak familiar, tetapi dalam pikiranku, rasanya seperti sudah lama aku tidak melihatnya. Pada saat ini, Zhang Yi merasakan tubuhnya lembut dan hangat,
dan dia seharusnya berbaring. Butuh waktu sekitar 1 detik baginya untuk mengingat di mana dia berada. Apa yang dilihatnya jelas adalah papan Tianqi di rumahnya sendiri. Benar saja, rumahnya, apartemen 3 kamar tidur di lantai 24 komunitas Yuelu di distrik Tianhai, distrik Xishan. Zhang Yi terduduk dari tempat tidur dengan linglung. Ia baru saja bangun dan kepalanya agak pusing. Tampaknya ada banyak kenangan yang rumit dan indah dalam pikiranku. Tetapi setelah terbangun, kenangan itu segera terlupakan. Masih ada beberapa bekas yang tertinggal, tetapi setelah terbangun dari mimpi, orang mungkin akan melupakan sebagian besar kejadian dalam mimpinya. Merasa hangat di sampingnya, Zhang Yi menyipitkan mata dan melihat ke samping. Sinar matahari di luar jendela terasa hangat dan lembut, menyinari tempat tidurnya. Apakah aku terjaga? Atau aku tertidur? Itu tidak benar. Aku ingat ini kiamat kan? Apakah ini mimpi? Zhang Yi menggosok wajahnya dengan keras, tetapi ketika dia membuka matanya, dia masih berada di rumahnya yang didekorasi dengan indah. Dia duduk dari tempat tidur dan berjalan ke jendela dengan sandalnya. Jendela hitam yang terbuat dari paduan aluminium memberikanmu perasaan hangat saat kau menyentuhnya saat matahari menyinarinya. Meskipun ia membersihkannya setiap hari, tetap saja ada lapisan tipis debu yang menempel di ujung jari telunjuknya saat ia menyapu dengan jari-jarinya. Zhang Yi memandang keluar jendela. Sinar matahari membuatnya sedikit menyipit, setiap perasaan begitu nyata. Tiba-tiba dia tidak dapat membedakan mana kenyataan, saat ini atau kiamat dalam ingatannya. Zhang Yi mencubit pahanya dengan keras, dan seketika dia tersentak sambil meringis. Sial, sakit banget. Masa iya aku cuma mimpi? Entah karena alasan apa, dia tiba-tiba merasa kehilangan besar. Karena mimpi-mimpi yang tersisa tampaknya berisi banyak pengalaman indah dan banyak orang yang menemaninya selama bertahun-tahun. Zhang Yi kebingungan sejenak. Ia berjalan ke sofa di depan jendela setinggi langit-langit dan berbaring lemah. Aku menutup mata dan ingin tidur lagi. Sepertinya setelah bangun tidur, apapun yang kulihat akan menjadi nyata. Entah ini mimpi atau apa yang kulihat sebelumnya memang mimpi. Selalu mudah tertidur saat tidur siang. Ketika aku terbangun lagi, waktu sudah lewat pukul 10 pagi. Ia terbangun oleh alarm ponselnya. Zhang Yi mengambil ponsel itu dari meja samping tempat tidur. Rasanya familiar. Itu masih Warwick Mate 600 Pro yang dibelinya. Orang yang muncul di ID penelepon adalah pacarnya Fang Yuqing. Zhang Yi segera menjawab telepon. Ia dan Fang Yuqing telah menjalin hubungan selama setengah bulan dan hubungan mereka sangat baik. Mereka berencana menikah sekitar hari nasional besok. Hei, Yuqing. Terdengar suara perempuan yang lembut dan ramah dari ujung telepon. Dan dengan nada kesal, ia berkata, "Aku sudah lama meneleponmu, kenapa baru menjawab sekarang? Kamu tidak di rumah." Zhang Yi cepat-cepat berkata, "Aku di rumah." Lalu mengapa tidak ada yang menjawab pintu ketika aku membunyikan bel? Zhang Yi mengusap pelipisnya yang sakit dan berkata, "Oh, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana untuk membukakan pintu." Zhang Yi memakai sandalnya dan bergegas ke pintu masuk untuk membuka pintu. Pintu terbuka, dan keluarlah seorang gadis cantik mengenakan gaun putih, sepatu Gucci, dan menenteng tas Chanel. Itu adalah pacar Zhang Yi, Fang Yuqing. Di belakangnya, ada sahabatnya, Lin Chaining. Meskipun penampilannya tidak secantik Fang Yuqing, kepribadiannya sama baiknya. Karena Fang Yuqing mengenal Zhang Yi, ia juga berteman dengan Zhang Yi. Kedua orang itu membawa banyak makanan, melepas sepatu mereka dan bergegas masuk ke dalam rumah sambil mengeluh. "Sudah kubilang aku mau ke rumahmu untuk makan hotpot akhir pekan ini, tapi kamu tidurnya kayak babi. Kau nggak akan bangun apapun yang terjadi." Zhang Yi hanya tersenyum dan berkata bahwa dia kesiangan.
Kedua gadis itu mengabaikannya dan membawa bahan-bahan ke dapur, mulai mencuci sayuran sambil mengobrol. Zhang Yi duduk di sofa di ruang tamu. Fang Yuqing tidak pernah mengizinkannya melakukan hal-hal seperti memasak. Fang Yuqing pernah berkata, jika seorang pria masuk ke dapur setiap hari, ia akan ditertawakan jika orang lain menceritakannya. Zhang Yi melihat ke dapur di belakangnya, tempat Fang Yuqing dan Lin Chaining mengenakan celemek dan mencuci sayuran, dan tiba-tiba merasa bahwa hari-hari seperti itu sangatlah indah. Perasaan bahagia yang mendalam menyelimuti dirinya. Aku tidak tahu mengapa, tetapi perasaan bahagia ini terasa sedikit tidak nyata, seperti sinar matahari yang bersinar melalui jendela ke wajahnya. Kabur, seolah dipisahkan oleh tabir, dan kebenaran tidak mungkin terlihat. Dia memikirkan mimpi itu lagi. Hal-hal dalam mimpi itu cepat terlupakan, termasuk wajah orang-orang dalam mimpi yang perlahan-lahan menjadi kabur. Setelah beberapa saat, Lin Chaining membawa panci panas buatan sendiri ke ruang tamu, menyalakannya dengan terampil, dan kemudian meletakkan semua bahan yang telah dicuci di atas meja. Hot pot merupakan metode memasak favorit orang Tionghoa karena sangat sederhana dan mudah dibuat. Zhang Yi tengah menyantap hidangan panas yang sudah dikenalnya, dan senyum gembira kedua gadis itu bagaikan lonceng perak saat mereka mengobrol. Namun, Zhang Yi selalu sedikit linglung dan tidak pernah bisa melupakan mimpi itu. Melihat ini, Fang Yuqing cemberut karena tidak senang. Zhang Yi, ada apa denganmu hari ini? Apa kau sakit? Kau kelihatan linglung. Zhang Yi mengangkat kepalanya dan berkata cepat, Tidak, aku hanya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, aku baru saja bermimpi aneh. Mimpi yang sangat aneh? Aneh sekali? Lin Chaining bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Yuqing memutar matanya, dasar brengsek. Mimpi saja bisa membuatku gila. Zhang Yi ragu sejenak dan berkata, mimpiku sangat panjang. Seolah-olah sudah bertahun-tahun berlalu. Dalam mimpi itu, aku bertemu banyak orang dan mengalami banyak hal. Rasanya terlalu nyata, seolah-olah aku benar-benar hidup di dunia itu. Lin Chaining menggigit sumpitnya dan berkata, kebanyakan dari kita pernah mengalami perasaan ini. Terbangun dari mimpi, tiba-tiba tidak tahu mana yang nyata dan mana yang mimpi. Kalau begitu, cuci saja mukamu, dan itu akan hilang dalam beberapa saat. Fang Yuqing terkekeh. Persis seperti cerita di buku tentang Zhuangzi yang memimpikan seekor kupu-kupukan. Dia menoleh menatap Zhang Yi, matanya yang besar penuh rasa ingin tahu. Apakah ada aku dalam mimpimu? Seperti apa rupaku? Cepat ceritakan. Zhang Yi memutar matanya dan mulai berpikir. Namun tak lama kemudian, jantungnya berdebar kencang. Gara-gara Fang Yuqing di mimpi itu. Sudahlah, lebih baik tidak usah diceritakan. Kalau aku cerita, pasti akan ada masalah. Kau pikir kau sangat baik. Kita sangat penyayang dan akan tinggal bersama setelah menikah. Saat berbicara, Zhang Yi tak dapat menahan diri untuk mengingat isi mimpinya. Aku bermimpi dunia akan kiamat. Seluruh dunia diselimuti salju yang tak kunjung usai, dan banyak orang mati kedinginan. Kita semua berjuang untuk bertahan hidup. Lin Chaining berkata dengan penuh semangat. Hari kiamat? Menarik sekali. Aku sering melihat ini saat menonton video pendek. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentangnya? Apa sebenarnya isinya? Gadis selalu sangat ingin tahu dan gemar mengorek rahasia batin orang lain. Zhang Yi merasa ingatannya sangat samar dan dia hanya bisa memberikan penjelasan singkat. Namun konten berikut tidak pantas untuk diucapkan dengan lantang. Dia kemudian membawa Fang Yuqing dan Lin Chaining ke tubuh gadis lain dalam mimpinya dan menceritakan kisahnya secara singkat. Setelah mendengar ini, kedua gadis itu tertawa. Aku pikir mimpi ini sangat menarik. Jika aku bisa menuliskannya, mungkin akan menjadi novel yang sangat menarik. Zhang Yi hanya tersenyum,
menundukkan kepalanya dan meneruskan makannya, berusaha keras melupakan masalah itu. Itu hanya mimpi, tidak perlu dianggap terlalu serius. Setelah makan siang, Zhang Yi dan teman-temannya membersihkan sampah dan bersiap untuk pergi ke bioskop pada sore hari untuk menonton film yang baru dirilis. Lift berhenti ketika melewati lantai 18, pintu terbuka, dan seorang wanita berambut panjang mengenakan sweater turtleneck hitam dan kacamata berbingkai hitam masuk. Meski berpakaian ketat, tak sedikit pun dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang sempurna. Saat dia melihatnya, detak jantung Zhang Yi jelas menjadi jauh lebih cepat. Dalam mimpinya, ada juga wanita ini, namanya You Kr, dokter yang bertugas di rumah sakit rakyat Tianhai First. Dalam mimpinya, dia adalah wanitanya. Tenggorokan Zhang Yi bergerak, dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya menutup mulutnya. Bagaimana kau bisa menanggapi hal-hal dalam mimpi dengan serius? Setelah turun ke bawah, You Kr bergegas keluar, sementara dia menemani Fang Yuqing dan Lin Chaining membuang sampah. Setelah meninggalkan gedung keluarga tunggal itu, aku melihat Bibi Lin dari komite lingkungan mengenakan ban lengan merah dan mendisiplinkan pasangan muda yang sedang berjalan-jalan dengan anjing mereka tanpa tali. Paman Yu, penjaga keamanan yang tidak jauh dari situ, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum sambil memperhatikan beberapa pria tua bermain catur di area kebugaran. Di lapangan basket, Chen Zhenghao, seorang gangster yang mengenakan seragam basket dan memperlihatkan lengannya yang bertato, sedang bermain adu banteng 3 lawan 3 dengan Su Hao dan penduduk komunitas lainnya. Sesuatu dalam mimpi itu sekarang tampak seperti mimpi. Zhang Yi menatap ke depan dengan linglung, merasa bahwa mimpi dan kenyataan semakin terpisah. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa ini adalah dunia nyata, tetapi selalu ada perasaan, emosi kuat yang ingin menariknya ke dunia yang tertutup salju tebal. Zhang Yi bisa mendengar tawa Fang Yuqing dan Lin Chaining, tetapi ia tidak mendengar sepatah kata pun yang mereka ucapkan. Ia hanya berjalan dengan kaku ke tempat pembuangan sampah, menekan tombol, dan membuang kantong sampah ke tempat sampah. Zhang Yi, ada apa denganmu? Fang Yuqing mendekat, berdiri berjinjit, mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Zhang Yi, lalu menyentuh dahinya sendiri. Hei, kau nggak demam kan? Tapi kenapa kau linglung banget hari ini? Zhang Yi tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, aku masih memikirkan mimpiku tadi malam. Rasanya begitu nyata, membuatku merasa. Aku merasa. Aku selalu merasa itu bukan mimpi. Namun kini, semuanya seindah mimpi. Pikiran yang tiba-tiba itu mengejutkan Zhang Yi. Tapi bukankah yang ada di depanku begitu indah? Dia memiliki apartemen 3 kamar tidur seluas 140 meter persegi di kota Tianhai, mobil BBA senilai 300.000 yuan, dan seorang pacar yang manis dan cantik yang akan segera menikah. Kehidupan di sini bahagia dan hangat. Dunia dalam mimpi itu dingin dan kejam. Tetapi mengapa dia selalu tenggelam dalam dunia mimpi dan tidak mampu melepaskan diri? Fang Yuqing menatap mata Zhang Yi dan bertanya dengan lembut. Jadi, menurutmu mana yang lebih baik, di sini atau di dalam mimpi? Zhang Yi memandang Fang Yuqing dan tersenyum tanpa ragu, tentu saja tempat ini lebih baik. Tidak ada keraguan tentang ini. Orang normal manapun akan memilih tinggal di tempat ini jika diberi pilihan. Cukup. Karena tempat ini lebih baik, jangan khawatir. Jalani saja dengan baik dan bertahan hidup. Fang Yuqing menggenggam tangan Zhang Yi dan berlari ke depan sambil tersenyum. Musim semi telah tiba, bunga-bunga bermekaran, angin sepau-sepau, rumput di taman dekat kompleks perumahan menghijau, dan banyak orang datang ke sini untuk berjalan-jalan bersama hewan peliharaan mereka. Semuanya tampak indah. Kakak Zhang Yi, semua hanyalah ilusi, cepatlah bangun. Ingat, kau adalah Zhang Yi, Keis Distrik Jiangnan, dan saudara kesayangan yang Xin. Sebuah suara di kejauhan datang dari langit, bergema hebat dalam pikiran Zhang Yi.
Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya. Segala yang ada di depan mataku telah kembali seperti semula. Tak ada lagi langit-langit putih, Fang Yuqing yang lembut dan menawan, tetangga yang ramah dan rukun, dan komunitas Yuelu yang hangat. Zhang Yi menatap kosong ke depan. Hanya seorang biksu muda yang menatapnya dengan heran dan menyesal. Hang Yi tiba-tiba merasakan sedikit dingin di wajahnya. Dia hanya meneteskan air mata tanpa menyadarinya. Segalanya tampak seperti mimpi. Meskipun aku tahu semua yang kualami barusan palsu, tetap saja itu tak terlupakan. Direktur pemakaman berkata, Amitabha, aku tidak pernah menyangka kau, sang pendonor, akan memiliki konsentrasi seperti itu. Sepertinya Anda memiliki hubungan dengan agama Buddha. Kata pembawa acara pemakaman dengan penuh emosi. 6 objek indera dan kesadaran mereka yang terpisah dapat menyeret orang ke dalam ilusi, yang memungkinkan mereka mengalami dunia yang paling indah dan menjadi kecanduan padanya. Sekalipun kesadaran mengetahui bahwa yang ada di sana adalah ilusi, ia tidak mau bangun. Tetapi Zhang Yi berhasil lolos dari ilusi, yang membuat Undertaker merasa sangat tersentuh. Zhang Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya dipenuhi dengan emosi yang tak terhingga. Bagaimana dia bisa memiliki konsentrasi yang begitu baik sehingga dia bisa terbangun dari ilusi indah yang terjalin dalam hatinya? Akan tetapi, ia mengetahui kemampuan Undertaker selama komunikasinya dengan Snow Mountain Eagle. Dia telah lama waspada terhadap gerakan Undertaker ini. Jadi sebelum dia memasuki gunung salju besar, dia meminta Yang Sin untuk memanahnya. Kekuatan aturan bersifat wajib dan mutlak. Aturan panah ini hanya akan berlaku setelah Zhang Yi dikendalikan oleh ilusi. Melalui kemampuan mutlaknya, ia memaksa Zhang Yi untuk mengakui kenyataan. Tidak ada Yang Sin dalam mimpi itu, tetapi Zhang Yi sama sekali tidak dapat melupakan Yang Sin, jadi mimpinya pun hancur, memaksa Zhang Yi untuk kembali ke kenyataan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Undertaker, lalu berkata lembut, "Terima kasih telah membiarkanku melihat semuanya. Meskipun semuanya palsu, itu membantuku menebus penyesalan selama bertahun-tahun. Bukankah suatu kebahagiaan jika bisa memiliki mimpi yang indah?" Saat berikutnya, nada bicara Zhang Yi berubah dingin. "Tapi aku tidak akan membiarkan seranganmu padaku luput dari perhatianku." Undertaker mengerutkan kening, "Aku hanya ingin menyegelmu sementara. Aku tahu kau sudah diam-diam bersekongkol dengan Luo Zhuo." Zhang Yi mengangguk, "Aku senang kau mengerti. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan sekarang." Setelah selesai berbicara, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia melambaikan tangan ke samping. Seorang wanita perlahan berjalan keluar dari ruang bayangan Muyan. Seorang wanita lembut dan cantik dengan rambut panjang seperti rumput laut, bentuk tubuh yang sempurna, dan pancaran keibuan. Ketika pengurus pemakaman melihatnya, matanya langsung berbinar. Dia adalah Ruyan Liu. Wanita itulah yang memberi pencerahan kepada pengurus jenazah. Dialah wanita yang memberinya kenyamanan paling primitif dengan pelukannya yang hangat dan lembut. Karena dia telah membantu Undertaker menjadi pria sejati, maka Undertaker memperoleh kepercayaan diri yang cukup untuk memimpin pasukan kuil Sang Jia memasuki jurang iblis. Namun, pengurus pemakaman itu bingung. Mengapa wanita yang dicintainya muncul di sini, di samping Zhang Yimou? Tak peduli apapun, hatinya penuh keyakinan dan kebanggaan. Dia yakin bahwa wanita ini telah sepenuhnya jatuh cinta padanya. Dari pertukaran gairah itu, dia merasa bahwa wanita ini telah menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya dan menjadi miliknya dengan segenap hati dan jiwanya. Kepala upacara pemakaman melambaikan tangan pada Liu Ruyan. Tanpa kata tambahan, hanya satu kata. Liu Ruyan menatap kepala upacara pemakaman, matanya penuh kelembutan dan kasih sayang, seakan-akan dia tengah mengungkapkan rasa sakit karena merindukannya selama berhari-hari.
Sosoknya yang mempesona bergoyang bak pohon willow tertiup angin. Tubuhnya yang montok, lembut, dan seksi inilah yang memungkinkan sang pengurus pemakaman merasakan kenikmatan tak berujung setiap malam. Zhang Yi juga tertawa saat ini. Dia hanya melirik Liu Ruyan dan perlahan mengangkat lengannya. Liu Ruyan langsung menatap Zhang Yi, lalu tanpa ragu dia menghampiri Zhang Yi, dan menghambur ke pelukannya bagaikan seekor burung kecil. Untuk pertama kalinya, ekspresi terkejut dan heran tampak di wajah pengurus jenazah. Dia terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, tidak percaya apa yang dilihatnya. Hei, wanita ini telah ditaklukkan olehnya bukan? Tetapi dia telah menjadi miliknya, sangat mencintainya, dan tersentuh oleh kekuatan dan pengetahuannya yang mendalam bukan? Tetapi mengapa dia tega melemparkan dirinya ke pelukan pria lain di depannya? Zhang Yi menggendong Liu Ruyan di tangannya, dan di hadapan pembawa acara pemakaman, dia meremas tubuhnya dengan kuat, dengan senyum nakal dan jenaka di wajahnya. Aku memberimu hadiah ini, apakah kau menyukainya? Aku lupa memberitahumu, dia wanita yang kutemukan. Dia akan melakukan apapun yang kuperintahkan. Oh, ngomong-ngomong, apakah menurutmu dia mencintaimu, sehingga dia rela memberikan segalanya untukmu? Apakah dia akan menatapmu dengan mata penuh kekaguman, memanggilmu tuan, dan membuatmu berpikir kau telah mengendalikannya? Aku bisa pastikan dia telah menerima tidak kurang dari 1.000 orang di kota Blizzard. Ini memang pekerjaannya. Perkataan Zhang Yi sangat pelan, tetapi setiap kata yang diucapkannya bagaikan palu godam, menghantam keras hati sang Undertaker. Dia telah hidup selama lebih dari 10 tahun dan belum pernah merasakan cinta antara seorang pria dan seorang wanita sebelumnya. Liu Ruyan adalah wanita pertama dan mentor pencerahannya. Dia membuat anak lelaki besar ini merasakan kebahagiaan menjadi seorang pria, dan membuatnya jatuh cinta padanya dan tidak bisa melepaskan diri. Namun sekarang, Zhang Yi mengatakan kepadanya bahwa kekasihnya hanyalah seorang pelacur yang melakukan sesuatu demi uang. Kebanggaan di hati Undertaker hancur total saat ini. Martabatnya sebagai seorang pria dan kepercayaan dirinya sebagai seorang guru pemakaman tantra dijepit ke tanah dan digosok dengan gila-gilaan oleh Zhang Yi. Dalam keadaan marah, seteguk darah muncrat keluar dari mulutnya. Dia mengangkat jarinya, matanya dipenuhi kebencian iblis. Kau. Kejahatan yang tidak termaafkan. Ketika Zhang Yi terbangun dari kesadaran 6 debu sang Undertaker, dia langsung melancarkan serangan mental pada sang Undertaker. Bukankah cara paling menarik untuk melawan adalah dengan memberi seseorang rasa obatnya sendiri? Ada selisih 2.000 poin dalam indeks kemampuan antara Undertaker dan Zhang Yi, yang cukup besar. Namun sejak awal, masih ada kesenjangan besar antara orang-orang. Sebagai iblis terkuat di dunia ini, penguasa dunia bawah selalu menjadi lawan yang ditakuti dan dipelajari semua orang. Zhang Yi membuat rencana tanggapan yang sangat hati-hati terhadapnya, tetapi Undertaker tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Zhang Yi. Oleh karena itu, Zhang Yi meminta Yang Xin untuk memberinya kemampuan terlebih dahulu agar tidak dikendalikan oleh. Kalau tidak, sejujurnya, Zhang Yi akan merasa sulit lolos dari serangan mental ini sendirian. Kekuatan tekadnya tidak cukup kuat untuk mendekati seorang petapa Buddha. Namun kekuatan terbesarnya adalah ia mengakui kekurangannya dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Akan tetapi, Tuan pemakaman, lelaki yang sombong dan murni ini, dapatkah dia menahan metode Zhang Yi? Melihat Liu Ruyan terbaring di pelukan Zhang Yi dan dimanipulasi sesuka hati oleh Zhang Yi, dia menderita trauma yang tak terbayangkan di hatinya, dan bahkan muntah darah karena marah. Zhang Yi juga seorang pria, dan dia mengerti hal apa yang paling sulit diterima oleh seorang pria. Terutama bagi lelaki seperti Undertaker yang baru saja menjadi lelaki, ia menyadari bahwa wanita pertamanya hanyalah mainan orang lain. Bahkan persahabatannya hanyalah tugas yang diberikan oleh sang guru.
Pukulan semacam ini dapat dengan mudah membuat seorang pemuda pingsan. Mata Undertaker memerah saat ini. Pemimpin spiritual sekte itu telah sepenuhnya melupakan puluhan tahun kultivasi dan pengembangan diri. Kekerasan yang mencengangkan meletus dari tubuhnya dan ia menyerang Zhang Yi dengan ganas. Zhang Yi perlahan mengangkat sudut mulutnya. Sang Undertaker sedang kebingungan dan mustahil untuk mengalahkannya dalam pertempuran ini. Zhang Yi mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan 3.000 gerbang sekunder Senluo Wancang dibangun lapis demi lapis di ruang di sekitar mereka. Tinju Undertaker menghantam ke depan dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin ia tampak seperti reinkarnasi dewa atau Buddha? Ia lebih mirip Raja Iblis yang tak tertandingi. Namun, kekuatan ini sepenuhnya ditelan oleh Zhang Yi, dan bahkan tidak dapat merusak gerbang sekundernya. Zhang Yi melihat bahwa sang Undertaker sedang kebingungan, dan auranya menjadi tidak stabil. Dia melengkungkan sudut mulutnya dan berkata dalam hatinya, "Aku menebaknya dengan benar." Kekuatan yang diperoleh dari iman yang paling taat akan melemah saat hati taatnya hancur. Zhang Yi menempatkan yang lain ke dalam ruang bayangan, tetapi masih memegang Liu Ruyan di satu tangan dan bertarung dengan Undertaker dengan White Owl di tangan lainnya. Adegan seperti ini dapat terus membuat tuan rumah pemakaman semakin marah, dan dia akan kehilangan akal sehatnya. Dar! 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 Zhang Yi terus bergerak, sementara Bai Xiao menembaki Undertaker. Bola-bola hitam hampa mengelilingi tubuh Undertaker, lalu dengan cepat mengembang dan menelannya. Tak lama kemudian, seberkas cahaya keemasan menerobos kegelapan bagai terik matahari, melesat keluar dari bola hampa, lalu menyerang Zhang Yi tanpa peduli apapun. Zhang Yi tidak terburu-buru maupun lambat, dan terus perlahan-lahan mengonsumsi energi dengan Undertaker. Seberapapun kuatnya dia, jika pikirannya terganggu, serangannya tidak akan dahsyat lagi. Kemarahan tidak membuatmu kuat. Kau hanyalah pecundang yang menyedihkan dan terlantar. Hei, kenapa repot-repot? Sebagai penguasa sekte Ton, apa ditinggalkan seorang wanita saja sudah cukup membuatmu sedih dan marah? Saat menyerang, Zhang Yi menggunakan nada dan tatapan bercanda untuk melancarkan serangan mental terhadap Undertaker. Tangannya melingkari pinggang Liu Ruyan, dan tangannya yang besar terus meraba-raba tubuhnya. Adegan ini hampir membuat kepala pelayan pemakaman berdebar kencang dan kehilangan akal sehatnya. Dia meraung, dan tinjunya yang keemasan, penuh dengan kekuatan yang tak tertandingi, melancarkan serangan kejam ke gerbang dimensi Zhang Yi. Tapi, itu tidak bisa dipatahkan, sungguh tidak bisa dipatahkan. Pertahanan Zhang Yi lebih dari cukup untuk menghadapi mutan seperti dia yang telah mencapai level kereta hitam. Yang terpenting, pikiran Undertaker sedang kacau. Serangannya tidak memiliki aturan dan dia tidak akan bertarung dengan rasionalitasnya sendiri. Sekalipun dia tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan pintu dimensi Zhang Yi dalam pertarungan langsung, dia tampaknya hanya melampiaskan kemarahannya alih-alih benar-benar bertarung. Kekuatan dahsyat itu membuat seluruh ruangan heboh. Deji, Qiongda, dan yang lainnya masih bertarung, tetapi sekarang mereka harus melindungi diri mereka sendiri terlebih dahulu. Semua orang bisa melihat bahwa pengurus pemakaman itu sudah gila. Kalau mereka tidak hati-hati, mereka semua akan mati di sini. Deji berteriak ketakutan, "Tuan pemakaman, tenanglah, tenanglah. Jangan sampai jatuh ke dalam perangkap mereka." Tetapi bagaimana mungkin pengurus pemakaman itu mendengarkan? Karena tangan Zhang Yi masih berada di tubuh Liu Ruyan, dia menembaknya sambil mengucapkan kata-kata sarkastis. "Apa? Kau nggak tahan? Sebenarnya, kau nggak perlu terlalu khawatir. Aku akan membantumu mengurus istrimu." "Oh, kau tidak ingin dia terjebak di tengah kan?" "Ruyan?" Zhang Yi menundukkan kepalanya dan melirik Liu Ruyan, matanya penuh godaan. "Katakan padaku, seperti apa dia?" Mata Liu Ruyan menjadi gelap.
Ia telah lama berkecimpung di industri hiburan dan memiliki kecerdasan emosional yang sangat tinggi. Pada saat ini, tentu saja, dia tahu apa yang Zhang Yi inginkan darinya. Liu Ruyan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Undertaker. Tenggorokan Undertaker bergerak, dan ia menatap Liu Ruyan dengan penuh kerinduan. Setidaknya, dia berharap mendengar sedikit cinta dan kekaguman dari Liu Ruyan, sehingga dia akan merasa lebih baik. Liu Ruyan berkata perlahan, "Sebenarnya, dia kurang pandai dalam hal itu. Dia selalu membutuhkan bantuanku." "Maaf, Jueyu. Kau pendek dan kecil, dan dibandingkan dengan pria-pria yang pernah kupacari sebelumnya, kau benar-benar bukan apa-apa. Sebenarnya, aku selalu berpura-pura bahagia. Kau sama sekali tidak bisa memuaskanku." Liu Ruyan sama sekali tidak merasa malu saat mengucapkan kata-kata ini. Tetapi dia tahu cara memberikan pukulan paling keras pada seorang pria. Sang pengurus pemakaman menarik napas dalam-dalam, matanya terbelalak, hatinya hancur. Dia tidak bisa bernapas dan muntah darah lagi. Hal ini terjadi ketika kemarahan menumpuk di dada, membuat orang menjadi sangat mudah tersinggung dan tertekan. Namun bagi Zhang Yi, inilah yang diinginkannya. Membunuhmu saat kau lemah. Burung hantu putih milik Zhang Yi terus-menerus menembakkan peluru hampa, namun tubuh Zhang Zhu tidak mengelak atau menghindar, dan terkena serangan Zhang Yi sepenuhnya. Dia merasa sangat hampa di dalam hatinya saat ini, dan bahkan kehilangan sebagian keinginannya untuk hidup. Sebagai seorang pria, dievaluasi seperti ini oleh wanita yang kucintai membuatku merasa hidup tidak berarti. Tubuhnya ditelan oleh bola hampa. Meskipun dilindungi oleh cahaya keemasan tubuh emas abadi, serangan Zhang Yi tidak mudah. Ia langsung dipenuhi luka dan jubahnya robek berkeping-keping. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba muncul di hadapan Zhang Yi dan Liu Ruyan. Jubah Undertaker tidak mampu memperbaiki diri. Ketika ia putus asa dan tidak melawan, pakaiannya diledakkan berkeping-keping oleh Zhang Yi. Liu Ruyan tidak dapat menahan tawanya. Sang pengurus jenazah akhirnya tersadar dan menatap tubuh telanjangnya, terutama bagian itu. Perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hatinya. Ketika rasa malu mencapai titik ekstremnya, ia menjadi mati rasa. Liu Ruyan lalu berkata, "Maaf sudah mempermalukan dirimu sendiri. Cepat tutupi benda kecilmu itu." Petugas pemakaman itu memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Ia meraung seperti orang gila, lalu berlari pergi, merobek pakaian seorang pendeta, dan dengan santai menutupi tubuh telanjangnya. "Keyes, kau mempermalukanku. Suatu hari nanti aku akan membuatmu membayarnya." Zhang Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Kau sangat naif, tidak heran Ruyan tidak memilihmu." Membunuh orang dan menghancurkan hati mereka, Zhang Yi tahu di mana kelemahan tuan pemakaman itu, jadi dia memanfaatkan titik sakitnya dan menyerang dengan ganas. Kau sungguh hina. Liu Ruyan tidak mencintaimu. Beranikah kau melepaskannya dan melawan aku sampai mati? Liu Ruyan tidak mencintaimu. Cukup, bisakah kau berhenti menyebutnya di setiap kalimat? Kau telah ditipu oleh seorang pelacur. Suasana hening sesaat, akulah yang mengatur pertemuan untukmu. Apakah menurutmu dia sangat menyukaimu? Ngomong-ngomong, tahukah kau berapa banyak pria yang pernah dia miliki sebelum kau? Hati sang pengurus jenazah semakin hancur. Tubuhnya gemetar dan dia agak tidak stabil. Ini bukan masalah fisik, tetapi manifestasi pukulan mental berat. Meskipun ia terjebak di Dunzong sepanjang hidupnya, perjalanannya lancar. Sebagai pemimpin spiritual sekte tersebut, tidak ada seorang pun yang pernah mempermalukannya seperti ini. Hari ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dideritanya sepanjang hidupnya, dan dia tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Pengurus pemakaman itu memejamkan mata kesakitan. Ketika ia membuka matanya, Zhang Yi melihat niat membunuh yang begitu murni di matanya untuk pertama kalinya.
Dia mengerti bahwa pengurus pemakaman akan membunuhnya. Hanya dengan membunuhnya, masalah Liu Ruyan dapat dirahasiakan dari orang lain. Bahkan ada kemungkinan semua orang yang hadir akan dibunuh oleh Undertaker. Mau membunuhku? Zhang Yi mengangkat sudut mulutnya sambil menyeringai. Bisakah kau membunuhnya? Belum lagi Undertaker saat ini yang sudah kehilangan akal sehatnya. Sekalipun di masa jayanya, ia tak akan mampu meruntuhkan pertahanan Zhang Yi. Sang pengurus jenazah mengangkat tangannya dan menatap ke langit seolah sedang berziarah. Saat berikutnya, seberkas cahaya keemasan jatuh dari langit yang jauh dan mendarat di atasnya. Itulah kekuatan keyakinan di Pura Sangga. Ia bermandikan cahaya keemasan, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Namun kali ini, kekuatan keimanan tampak sedikit melemah, dan perlahan-lahan menjadi tidak terasa. Pupil mata kepala petugas pemakaman tiba-tiba mengecil. Bagaimana? Ini bisa terjadi? Zhang Yi sangat gembira. Benar saja, rencanaku berhasil. Seorang penguasa dunia bawah yang hatinya sudah dipenuhi hawa nafsu, keinginan membunuh, kebencian dan emosi-emosi lainnya, sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin sekte. Karena dia telah menumbangkan kepercayaan sekte Dunzong, dia tentu saja tidak dapat menerima berkah dari kuil Sang Jia. Serangan Zhang Yi terus-menerus menyerang Undertaker. Undertaker tersadar, menggertakkan giginya, dan tatapannya penuh dengan niat membunuh. Tak masalah. Aku akan membunuhmu dulu, lalu menghancurkan suku-suku di bawah jurang iblis. Aku akan mendapatkan kembali restu sekte Ton. Sang Undertaker dikelilingi cahaya keemasan saat ini, tetapi alisnya terangkat dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Ini memberi orang kesan bahwa dia bukan seorang Buddha, tetapi orang gila. Ketahui Dharma. Dia mengangkat tangan kanannya di depan dadanya dan berbicara perlahan. Saat berikutnya, kekuatan dahsyat bagaikan badai dahsyat meledak dari tubuhnya. Tak peduli apa, dia juga mutan setingkat Black Chariot. Meskipun ia kehilangan sifat Buddha dan berubah menjadi iblis, kemampuan bertarungnya masih kuat. Zhang Yi menyipitkan matanya, mengetahui bahwa masalah sebenarnya sedang datang. Satu-satunya berita baru adalah bahwa setelah kehilangan berkah kekuatan Zong, dia tidak lagi abadi. Cahaya keemasan itu menyilaukan, dan dalam sekejap, ia muncul di depan Zhang Yi. Menghadapi pintu multidimensi yang menghalangi jalan Zhang Yi seperti polihedron, dia meninju dengan ganas, dan pukulan ini dipenuhi dengan niat membunuh yang murni. Zhang Yi tidak punya pilihan selain menempatkan Liu Ruyan ke ruang bayangan. Meskipun Liu Ruyan dapat memengaruhi Undertaker, dia juga dapat mencegahnya bertarung sepenuh hati. Dar! Suatu kekuatan dahsyat tenggelam ke dalam ruang dimensi lain. Dunia kecil yang dibangun oleh kemampuan mutan memiliki penghalang spasial yang sangat lemah. Ketika Undertaker melayangkan pukulan ini, kekuatan dahsyat langsung memenuhi seluruh ruang. Kerak! Pintu dimensi Zhang Yi sebenarnya menunjukkan kecenderungan untuk rusak. Meski ini hanya satu dari 3.000 pintu dimensi, hancurnya pintu ini menunjukkan bahwa kekuatan serangan Undertaker sangat mengerikan. Zhang Yi mengerutkan kening dan segera terbang ke udara. Ia melayang di udara, memegang burung hantu putih dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke petugas pemakaman. Bintang jatuh. Kedua senjata itu ditembakkan bersamaan, dan peluru hampa yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah bagaikan bintang jatuh, sepenuhnya menghalangi semua arah Undertaker. Undertaker menengadah ke langit, mengangkat tinjunya, dan memukul ke udara berulang-ulang dengan cara yang sederhana dan tak dibuat-buat. Kekuatan kehampaan dihilangkan oleh kekuatan emas. Dalam pertarungan kekuatan murni, Undertaker masih memiliki keunggulan yang cukup besar. Lagi pula, keunggulan 2000 poin dalam indeks kemampuan bukan sekadar omong kosong. Zhang Yi mengganti peluru dengan sangat tenang. Kali ini, Undertaker masih memilih melawan balik dengan tinjunya. Tak disangka,
Begitu peluru mengenai tinjunya, ledakan dahsyat langsung terjadi. Bom nuklir yang mengandung unsur transuranium ini dapat meledak dengan kekuatan setara 7 ton TNT. Sang pengurus pemakaman terkejut dan terlempar. Orang-orang yang paling menderita adalah Deji, Kyongda dan orang lain di ruangan itu. Meskipun ruangan itu panjangnya beberapa ribu meter, mereka juga terkena badai pertempuran antara keduanya dan terbanting keras ke dinding. Banyak mutan tingkat rendah yang menumpahkan banyak darah, dan terbunuh di tempat akibat pertempuran antara keduanya. Tidak, pertempuran ini bukan sesuatu yang bisa kita dekati. Cepat, atau nyawamu akan melayang. Meskipun Kyongda tidak takut mati dalam pertempuran, kematian yang tidak berarti seperti ini bukanlah yang diinginkannya. Pada saat itu, mereka bahkan tak peduli untuk merebut esensi dewa. Mereka buru-buru mendorong pintu di ujung ruangan dan melarikan diri dari tempat itu. Deji menatap Undertaker yang tampak marah, lalu menatap esensi dewa yang berdiri di stan pameran. Ia membuka mulut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika melihat Kyongda dan yang lainnya telah melarikan diri, setelah berpikir sejenak, ia menggertakkan gigi dan terpaksa melarikan diri terlebih dahulu. Saat itu, Undertaker tidak mengenali kerabatnya sendiri. Jika ia ingin menghampiri dan mencegahnya, ia kemungkinan besar akan dibunuh. Pada saat ini, hanya Zhang Yi dan Undertaker yang tersisa di ruangan itu. Ruangan itu dibangun menggunakan batu penghalang khusus yang dapat menahan kekuatan dahsyatnya tanpa hancur. Zhang Yi terlibat pertarungan sengit dengan Undertaker. Zhang Yi tahu bahwa pertempuran ini akan terjadi cepat atau lambat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Undertaker akan menjadi orang pertama yang memulainya. Segala sesuatu tampaknya terjadi secara kebetulan, tetapi sesungguhnya tidak dapat dihindari. Zhang Yi sudah mengira kalau semua ini sengaja diatur oleh wali. Pertama, usir mereka ke berbagai arah di Bait Roh Kudus, lalu pancing mereka ke medan perang melalui nafas kekuatan ilahi. Tetapi meskipun dia mengetahui semua ini, segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai keinginannya. Namun, Zhang Yimou memiliki pemahaman yang kuat tentang situasi saat ini. Kekuatan Undertaker memang dahsyat. Metode kesadaran dapat memperkuat tubuh Undertaker dalam segala aspek, memungkinkan mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikirannya mencapai kondisi sempurna, nyaris tanpa cacat. Zhang Yi memanfaatkan pengaturan awalnya untuk menghancurkan hatinya, tetapi ia masih harus menghadapi fisiknya yang tak tertandingi kuatnya. Zhang Yi mengisi peluru nuklir ke pistolnya, karena peluru biasa tidak dapat mengancam tuannya saat ini. Dia bertarung dan mundur pada saat yang sama, mencoba menjaga jarak antara dirinya dan Undertaker. Dia tidak dapat menjamin bahwa gerbang dimensi dapat menghentikan Undertaker begitu dia mendekatinya. Dar! Undertaker melancarkan pukulan lain, yang menghantam bom nuklir. Kekuatan dahsyat itu langsung meruntuhkan semua stan pameran di ruangan itu, dan semua benda berharga, termasuk sumber ilahi, berserakan di tanah. Zhang Yi membungkus tubuhnya dengan segala hal di alam semesta, dan semua hal melacak dan mengunci setiap gerakan Undertaker, lalu mulai menembak dengan ketepatan yang tepat. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yi menghadapi lawan selevel ini, dan pertempuran ini memang sangat sulit. Bahkan tanpa restu dari kuil Sang Jia, itu bukanlah sesuatu yang dapat dikalahkan Zhang Yi dengan mudah saat ini. Kau memang pantas menjadi Undertaker. Kalau saja aku tidak menyiapkan begitu banyak rencana cadangan untukmu, aku mungkin sudah kalah darimu sekarang. Sambil berbicara, Zhang Yi membuka kancing kerah baju besinya. Kepala bundar muncul dengan bunyi biu. Hua-hua telah berada di tubuh Zhang Yi selama ini. Zhang Yi menatapnya dan tersenyum. Kau bisa menghancurkannya tanpa ragu. Secercah kegembiraan terpancar di mata Hua-hua. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke arah langit. Meong! Seperti raungan raja binatang buas, seluruh istana mulai bergetar.
Tubuh Hua-Hua membengkak tertiup angin dan dengan cepat berubah menjadi binatang raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter. Warnanya benar-benar hitam, dan setiap helai rambutnya sekeras dan setajam jarum baja. Dua sayap besar tumbuh dari pinggang dan perutnya, bagaikan dua pedang panjang. Pada dahi yang hitam pekat, garis putih tampak seperti awan, dan juga seperti karakter Cina, ia meraung dan kekuatan dahsyat segera meletus ke arah sekitarnya. Pupil mata Undertaker tiba-tiba mengecil. Dia merasakan kekuatan setingkat Epsilon dari binatang raksasa ini. Zhang Yi mengelus kepala Hua-Hua dan berkata dengan tenang, "Setelah sekian lama berlatih dan memberimu banyak esensi lipan bumi, akhirnya aku berhasil membuatmu berhasil menembus level Epsilon." Benar saja, makhluk seperti Hua-Hua sudah menjadi monster setingkat Epsilon. Ketika turun dari pegunungan Qinling pagi-pagi sekali, ia hanya selangkah lagi dari wilayah ini. Selama setengah jam di rumah, Zhang Yi terus memberinya makan dan melatihnya, dan akhirnya ia berhasil mencapai terobosan. "Perkenalkan, ini binatang perangku, Hua-Hua, dengan nama Sandi Qiongqi, dengan indeks kemampuan 13.000 poin." Zhang Yi menatap ke arah Undertaker dan berkata sambil tersenyum. Sebagai seekor kucing, Hua-Hua adalah pemburu alami dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Oleh karena itu, setelah menerobos ke level Epsilon, atribut komprehensifnya langsung mencapai level 13.000 poin, yang tidak kalah dengan Zhang Yi ketika dia baru saja menerobos. Fisiknya yang kuat, reaksinya yang lincah, dan naluri berburu tingkat tinggi merupakan aset yang dibanggakannya. "Sekarang, tinggal kami berdua melawanmu," Zhang Yi berkata perlahan kepada Undertaker. Dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan jika Zhang Yi ingin mengalahkan master dunia bawah saat ini, itu akan sulit. Namun jika 2 lawan 1, situasinya benar-benar berbeda. Pertarungan awalnya berjalan seimbang, tetapi dengan penambahan bunga senilai 13.000 poin, keseimbangan langsung beralih sepenuhnya ke arah Zhang Yi. Begitu Zhang Yi selesai berbicara, dia dan Hua-Hua bertindak serempak, menyerang Undertaker dari kiri dan kanan. Perasaan ini mengingatkan Zhang Yi saat pertama kali bertemu Hua-Hua, ketika pria dan kucing itu menghadapi semua orang di pangkalan Xishan dengan cara yang sama. Hua-Hua terbang di udara dan menampar sisi kiri Zhang Zhu dengan satu cakarnya. Zhang Yi berada di sebelah kanan, dan dua pedangnya menembakkan bom nuklir untuk menyerang. Pria dan kucing itu bekerja sama dengan sangat baik. Mereka tidak bertarung secara simetris untuk menghindari cedera yang tidak disengaja, tetapi mempertahankan sudut 30 derajat. Untuk sementara, pemimpin upacara pemakaman merasa frustrasi pada kedua belah pihak dan tidak punya waktu untuk fokus menangani satu orang. Dia menangkis serangan Hua-Hua dengan tangan kirinya dan menangkis serangan Zhang Yi dengan tangan kanannya, dan langsung merasakan ketegangan. Ia dengan cepat menghindar ke kejauhan dan menyandarkan punggungnya ke tembok agar tidak diserang dari depan dan belakang. "Aku tidak menyangka orang ini begitu pintar." Dia memikirkan cara yang bagus untuk menghadapi dua serangan sekaligus dengan begitu cepat. Zhang Yi dan Hua-Hua menyeringai. Hua-Hua membuka mulutnya lebar-lebar dan seberkas partikel berenergi tinggi melesat langsung ke arah Undertaker. Zhang Yi juga menggabungkan kedua senjatanya menjadi satu dan mengaktifkan kemampuan Halberd of Destruction. Ruang di ruangan itu terbatas, dan setelah Undertaker bersembunyi di sudut, semakin sulit baginya untuk menghindari serangan jarak jauh keduanya. Ekspresinya berubah, dan ia menyatukan kedua tangannya. Kekuatan tubuh emas abadi membentuk lingkaran cahaya raksasa di sekelilingnya, membuatnya kebal terhadap segala macam serangan. Dar! Zhang Yi dan Hua-Hua menggabungkan kekuatan dan menyerang keras lingkaran cahaya keemasan itu. Seluruh istana tampak berguncang hebat, dan lingkaran cahaya berada di bawah tekanan luar biasa, dan mulai hancur berkeping-keping inci demi inci. Sang pemimpin upacara pemakaman menjadi tenang dan hendak memikirkan strategi untuk menghadapi kedua musuh itu. Pada saat ini,
Suara jahat Zhang Yi kembali terngiang di telinganya. "Tuan, wanitamu sangat cantik." Hanya dengan satu kalimat, iblis dalam diri Undertaker kembali menguasai diri. "Brengsek!" Dia meraung, keseimbangan batinnya tak menentu dan pertahanannya hancur. Dar! Lingkaran pelindungnya hancur, dan sejumlah besar darah muncrat keluar dari mulutnya. Zhang Yi dan Hua Hua tidak berhenti sejenak dan bergegas maju. Pria dan kucing itu menyerang bersama-sama dengan harmonis. Mereka telah saling kenal selama 2 tahun dan biasanya saling mengoordinasikan taktik mereka. Pada saat ini, satu orang di kiri dan satu di kanan menyerang Undertaker. The Undertaker menarik napas dalam-dalam dan mulai melawan 2 lawan di saat yang sama. Kekuatannya memang mengesankan, terutama dalam hal latihan fisik. Bertahun-tahun bersujud di gunung salju telah membuat fisiknya semakin mengerikan daripada mutan terkuat. Namun bagaimana cara bertahan terhadap serangan mental? Bahkan dengan bantuan, mulut Zhang Yi pun tak tinggal diam. Berbagai macam kata keluar dari mulutnya, membuat Undertaker geram. Liu Ruyan mengatakan bahwa kau pendek dan lemah, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kegembiraan di wajahnya palsu. Dia belum pernah merasakan kebahagiaan seorang wanita bersamamu. Liu Ruyan berkata. Serangan cepat gabungan Zhang Yi dan Hua Hua memberi tekanan luar biasa pada Undertaker. Hatinya sudah hancur saat ini, dan ia tak bisa bertarung dengan pikiran tenang. Terlebih lagi, Zhang Yi terus mengganggu pikirannya dengan kata-kata, membuatnya semakin sulit berkonsentrasi. Tak lama kemudian, ia dikalahkan dalam pertempuran dengan Zhang Yi dan Hua Hua. Perasaan ini membuat bulu kuduknya merinding. Tidak, perasaan ini aneh sekali. Kenapa mereka membuatku merasa lebih kuat dari sebelumnya? Chaos itu baik-baik saja, tapi bagaimana mungkin kucing ini, yang konon hanya memiliki indeks kemampuan 13.000 poin, menjadi begitu kuat? Di ruangan kuil Roh Kudus, ada 3 sosok yang merupakan hantu yang sulit ditangkap dengan mata telanjang. Zhang Yi dan Hua Hua mengepung sang Undertaker, bagaikan 2 badai yang senantiasa menyerangnya dengan ganas, yang akhirnya membuat sang Undertaker merasa sedikit tidak nyaman. Karena kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan Hua Hua jelas lebih dari 13.000 poin. Dan serangan Zhang Yi bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Apakah kau akhirnya menyadarinya? Ketika Zhang Yi melihat ekspresi Undertaker, dia tahu bahwa dia telah menemukan masalahnya. Zhang Yi tersenyum tipis. Ia tidak tertarik untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Undertaker. Hanya karakter dalam anime yang akan bosan hingga memperlihatkan kemampuan mereka kepada orang lain, tetapi dia tidak akan melakukan itu. Baru saja Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya. Setelah indeks kemampuannya mencapai 18.000 poin, kekuatan waktu mata kirinya juga meningkat. Peningkatan kecil itu mungkin tidak tampak nyata, tetapi Zhang Yi mengembangkannya menjadi kemampuan yang sangat kuat. Rawa waktu dia dapat memengaruhi aliran waktu dalam radius 1000 meter di sekitarnya. Ini bukan tentang mempercepat diri sendiri, tetapi memperlambat persepsi orang lain tentang waktu. Ini tidak memengaruhi dunia fisik, tetapi hanya objek tertentu. Kemampuan ini dapat mengurangi kecepatan reaksi lawan hingga 30%. Tampaknya kemampuan ini mirip dengan kecepatan spasial Zhang Yi sendiri, tetapi sebenarnya, ini jauh lebih kuat dari kecepatan spasial. Karena kecepatan spasialnya, itu hanya membuat kecepatan Zhang Yi sendiri lebih cepat. Namun, rawa waktu digunakan untuk memperlambat musuh yang ditunjuk. Dengan kata lain, selama mereka berada dalam jangkauannya, kecuali kecepatan reaksi Undertaker yang akan melambat, kecepatan semua orang lainnya tetap tidak berubah, yakni relatif cepat. Karena itu, kecepatan serangan dia dan Hua Hua meningkat 30% dibandingkan dengan Undertaker. Semakin besar jumlah orang, semakin besar dampak kemampuan ini. Sekalipun Undertaker telah menyadari ada sesuatu yang salah,
Pikirannya sudah panik dan gerakannya tidak lagi stabil. Tak lama kemudian, ia dipukul mundur oleh Zhang Yi dan Hua Hua, dengan darah di sekujur tubuhnya. Sekalipun itu adalah tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, tanpa dukungan kekuatan pikiran kuil Sangqi, ia tidak dapat benar-benar abadi. Ehem. Sang Undertaker terhuyung, kakinya berlumuran darah. Ia batuk darah. Di belakangnya terdapat bekas cakaran mengerikan yang ditinggalkan Hua Hua, dan di dadanya terdapat lubang peluru yang ditinggalkan Zhang Yi. Setelah hati Buddhanya hancur, Undertaker itu bagaikan anjing yang kehilangan rumahnya. Meskipun ia mungkin menjadi gila karena amarahnya, ia sebenarnya sangat lemah. Dia sudah kalah. Bahkan jika dia menghadapi Zhang Yi sendirian, dia tidak memiliki peluang mutlak untuk menang. Apalagi Zhang Yi dan Hua Hua bertarung 2 lawan 1. Zhang Yi menatapnya dengan tenang tanpa melakukan gerakan ofensif lebih lanjut. Dia hanya berkata, "Kau kalah kali ini." Zhang Yi tidak memanggilnya sebagai Undertaker, melainkan langsung menyebut namanya. Kepala upacara pemakaman mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Yi dengan tatapan rumit. Ketika orang menderita pukulan hebat dalam waktu singkat, mereka akan kehilangan emosinya untuk sementara waktu guna melindungi diri. Dia menatap Zhang Yi dengan tatapan kosong, tanpa berkata apa-apa. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhang Yi di sini. Mengapa harus berkelahi? Dan mengapa dia kalah? Semoga kekalahan ini bisa memberimu pelajaran. Jangan terlalu sombong, dan jangan berpikir bahwa Master Sekte Tantra tak terkalahkan. Belajarlah untuk menghargai lawanmu, dan itu juga berarti menghargai dirimu sendiri. Zhang Yi mundur selangkah demi selangkah dengan hati-hati. Ia mengangkat tangannya dan mengumpulkan semua koleksi keluarga kerajaan Nash yang tersebar di ruangan itu, termasuk esensi dewa. Setelah itu, Zhang Yi membawa Hua Hua keluar ruangan. Dia tidak membunuh Undertaker. Bukannya Qi Wei tidak mau, tetapi membunuh Undertaker akan membutuhkan biaya yang terlalu besar. Akan sulit bagi Zhang Yi untuk mengalahkan pria kuat dengan indeks kemampuan 20.000 poin dengan mudah jika dia tidak rusak dari dalam. Namun jika Undertaker ingin mengambil nyawanya, Zhang Yi tidak bersedia menghadapi kekuatan yang akan dilepaskan dari naluri cintanya. Terlebih lagi, dia punya rencana lain dan dia harus menghadapi orang-orang kuat dari negara Nash selanjutnya. Setelah tiba di ruangan berikutnya, Zhang Yi mengulurkan tangan kanannya dan mendorong keras bayangan di dinding. Seorang pria berjubah hitam muncul dari balik bayangan. Pemimpin pemberontak, Luo Zhuo, elang gunung salju. Zhang Yi meliriknya dan berkata, "Aku serahkan sisanya padamu. Tapi, bisakah kau mengalahkannya?" Sejak Zhang Yi memasuki gunung salju besar, Luo Zhuo telah bersembunyi di ruang bayangan Muyan. Dia dan Zhang Yi telah membuat kesepakatan untuk bersama-sama menangani Undertaker dan kuil Sangqi. Pada saat itu, dia menceritakan kepada Zhang Yi sebuah rahasia tentang dirinya dan Undertaker. Mereka berdua adalah saudara kembar identik. Ketika Undertaker membangkitkan naluri Sky Chanter, tidak seorang pun tahu bahwa Luo Zhuo juga memiliki kemampuan ini. Hanya saja, ibu penggembala itu tidak mau menyerahkan kedua anaknya sekaligus, sehingga ia hanya menyerahkan anak sulungnya saja yang boleh ikut. Luo Zhuo awalnya berencana untuk merahasiakan masalah ini selama sisa hidupnya. Dia tidak ingin menggantikan Jue Qiu dan menjadi dalang pemakaman. Sampai akhir dunia, beritahu dia bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menyaksikan Jue Qiu yang sederhana dan 4 keluarga kepala suku memperbudak rakyat dataran tinggi bersalju. Luo Zhuo menatap Zhang Yi dan mengangguk. Hatinya gelisah, tetapi hatiku tetap teguh dalam iman. Jadi aku pasti akan menang pada akhirnya. Zhang Yi mengangkat bahu. Aku sudah melakukan semua yang seharusnya kulakukan seperti yang dijanjikan. Mulai sekarang, kuserahkan padamu. Aku berharap saat kita bertemu lagi, kau akan merebut keilahiannya.
Zhang Yi menepuk bahu Luo Zhuo lalu berjalan pergi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah masalah mereka sendiri, dan Zhang Yi tidak akan ikut campur. Setelah Zhang Yi meninggal, pengurus jenazah tetap di tempatnya. Seluruh ruangan kosong, hanya menyisakan hamparan putih yang luas, semurni surga dan sekosong hati Jue. Dalam pertempuran ini, dia kehilangan semua yang disayanginya. Hatinya yang beragama Buddha, kekuatan yang dibanggakannya, dan wanita yang dicintainya. Dan martabatnya. Petugas pemakaman itu tiba-tiba merasakan nyeri di dadanya. Begitu nyerinya hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Dia melihat ke bawah dan melihat lubang hitam di dadanya, tepat di tempat jantungnya seharusnya berada. Cairan hitam mengalir keluar dari dalamnya, mengalir sampai ke telapak kakinya, perlahan-lahan membentuk jurang besar yang menelannya bulat-bulat. The Undertaker benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, berdiri di ruangan kosong dengan mata tak bernyawa. Tak lama kemudian, pintunya terbuka. Luo Zhuo masuk. Dia melihat pengurus jenazah berdiri di sana seperti zombie. Buah kebangkitan. Buah kebangkitan. Dia memanggil dengan suara lembut. Dunia Undertaker sudah gelap gulita, dan samar-samar ia mendengar suara yang familiar di telinganya. Ia ingat suara itu, suara saudara kembarnya, Luo Zhuo. Namun saat ini dia sudah terjerumus dalam setan dalam dirinya dan tidak mau keluar. Dunia luar penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan yang keji. Tak ada yang layak dipercaya dan tak ada yang layak dipertahankan. Dia tidak menanggapi panggilan Luo Zhuo, tetapi duduk di tanah, memeluk lututnya seperti anak kecil yang tak berdaya. Tiba-tiba, cahaya muncul di depan matanya. Itulah sesuatu yang membuatnya tak nyaman, karena Undertaker ingin menyembunyikan dirinya sepenuhnya, dan kegelapan adalah warna pelindungnya. Luo Zhuo-lah yang muncul. Sang Undertaker mengangkat kepalanya dan menatap Luo Zhuo. Cairan terus mengalir keluar dari lubang hitam besar di dadanya, mencemari seluruh dunianya. Kau di sini. Suara Undertaker terdengar tanpa emosi. Aku datang. Luo Zhuo mengangguk. Datanglah dan ambillah keilahianku. Undertaker menundukkan kepalanya. Ya, aku tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Undertaker. Kau benar datang. Mungkin mereka memilih orang yang salah sejak awal. Seharusnya kau pergi ke biara Sang Jia. Aku seharusnya tinggal di rumah untuk menggembalakan domba bersama ayah dan ibuku. Aku seharusnya tidak menjadi kepala tanah pemakaman. Dia membenamkan kepalanya dalam-dalam di lututnya. Ayo, ambil saja apa yang kau mau. Aku tidak akan rugi apa-apa sekarang. Luo Zhuo berjalan mendekati Undertaker dan menatap biksu muda yang sangat lemah itu. Ini adalah kakak laki-lakinya, sang dewa pemakaman yang dahulu mulia dan tak terbatas. Namun saat ini, dia hanyalah seorang biarawan yang telanjang, kurus dan pucat. Luo Zhuo membungkuk dan memeluk saudara kembarnya. Saudaraku, apakah kau lupa? Segala sesuatu adalah sebab dan akibat. Segala sesuatu sudah diatur oleh takdir. Tidak ada hasil yang tak terduga. Saat Zhang Yi bertarung dengan Undertaker, orang-orang yang diasingkan ke bagian lain istana pun tidak tinggal diam. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi beberapa orang bertemu di daerah yang berbeda. Fatih Su sangat sedih saat ini. Efektivitas tempurnya berada di posisi paling bawah di tim Zhang Yi. Pada saat ini, dia diasingkan ke tempat asing, sendirian, dan tidak dapat menghubungi anggota timnya. Dia tidak punya pilihan selain memegang pistolnya dengan hati-hati dan mencari cara untuk pergi dari sini. Namun seperti kata pepatah, apa yang kau takutkan akan datang kepadamu. Ketika dia melewati sebuah pintu, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh. Itu bukan anggota timnya, tapi Ksatria Agung Agrawen dari Ksatria Meja Bundar. Ini adalah seorang gadis berambut pendek sebahu, mengenakan seragam tempur berwarna perak.
Ia tampak sedang mencari keberadaan teman-temannya. Setelah mendengar suara pintu terbuka, tubuhnya tampak menegang. Ia segera menarik pistolnya dan berbalik, mengarahkannya ke arah Fatih Su. Siapa? Kaki Fatih Su lemah saat ini. Oh tidak. Aku malah bertemu orang-orang dari tim lain di sini. Mereka semua punya indeks kemampuan 9000. Apa aku akan mati di sini? Wajah Fatih Su pucat dan dia tidak berekspresi sama sekali. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi dia begitu takut hingga kakinya tidak bisa bergerak. Tetapi dia tidak tahu bahwa Ager di hadapannya bahkan lebih panik daripada dirinya. Karena Ager adalah orang aneh yang dapat menyembuhkan orang, kekuatan tempur tubuh aslinya tidak kuat. Jadi mereka berdua saling menatap, masing-masing lebih ketakutan daripada yang lain. Fatih Su berpikir cepat dan menyadari bahwa dia pasti tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Jadi dia sebaiknya berpura-pura sangat kuat untuk menakut-nakuti lawan, dan mungkin dia bisa lolos dengan selamat. Maka dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan enteng, "Aku tidak pernah suka kalau ada orang yang mengarahkan pistol ke kepalaku. Atau menurutmu mainan kecil itu akan berguna bagiku?" Perkataan Fatih Su benar-benar membuat Ager Gui takut. Pistolnya hanya digunakan untuk membela diri, dan faktanya, pistol itu sama sekali tidak berguna melawan mutan yang kuat. Dia mengerutkan kening dan perlahan menurunkan senjatanya. Apakah kau mutan bawahan Keyes? Fatih Su menghela napas lega saat melihat pihak lain belum menemukan kekuatannya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, "Sebenarnya, aku adalah Jenderal nomor 1 Keyes." Wajah Agui tampak agak jelek, dan seluruh otot di tubuhnya menegang, seolah-olah dia siap bertarung. Fatih Su segera berkata, "Jangan khawatir, aku selalu menghormati wanita dan aku tidak akan menindasmu di sini." Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan ekspresi meremehkan, "Jika kau ingin aku mengambil tindakan, lawannya haruslah bosmu." Mendengar ini, Ager Gui merasa lega. Kau benar-benar seorang pria sejati. Haha, tentu saja. Orang yang kuat harus bersikap seperti orang yang kuat. Fatih Su melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, "Pergi. Di sini sangat berbahaya. Hati-hati dan lindungi dirimu." Setelah pamer, Fatih Su berencana untuk melarikan diri. Namun Agui juga menyadari betapa berbahayanya sendirian. Ia tersentuh oleh sikap sopan Fatih Su dan langsung berkata, "Tuan, mohon tunggu sebentar." Fatih Su membeku di tempat. Apa-apaan ini? Apa aku ketahuan? Ada apa? Agu berpikir sejenak, menggigit bibirnya, dan berkata, "Tuan, kau seorang pria sejati. Aku ingin tahu apakah kita bisa bergerak bersama? Lagi pula, kita semua sama saja, meskipun kita berasal dari kubu yang berbeda. Tapi saat ini, musuh terbesar kita adalah suku Tiga Mata kan?" Fatih Su tercengang. "Hah? Apakah kau ingin akan memanfaatkanku?" Fatih Su sebenarnya ingin menolak, tetapi Ager Gui datang dengan ekspresi tulus di wajahnya. Dia sangat cantik. Meskipun dia cantik ala barat, proporsi tubuhnya tidak berlebihan. Bagaimanapun, dia adalah mutan yang bisa menyembuhkan, dan dia memberi orang perasaan lembut dan protektif. Rambutnya yang keperakan, pupil matanya yang berwarna biru laut, dan kulitnya yang halus, semuanya membangkitkan keinginan untuk melindunginya di hati Fatih Su. "Jika kau menginginkannya, aku bisa mengajakmu jalan-jalan," kata Fatih Su dengan dingin. Karena pihak lain tidak mengetahui latar belakangnya, ia mungkin juga berpura-pura berkuasa. Agar menghela napas lega. Di tempat asing ini, ia tak tahu kapan ia akan menghadapi bahaya. Akan sangat hebat jika ada pria kuat yang melindunginya. "Terima kasih, Pak. Aku harus memanggilmu apa?" Fatih Su menuruti perintah Zhang Yi dan berkata, "Kamu bisa memanggilku Tian Peng saja." "Baiklah, Tuan Tian Peng. Panggil saja aku Age Gui."
Pasangan seperti itu, yang bisa disebut kombinasi terlemah, berakhir bersama dengan cara yang sangat aneh. Fatih Su dan Aguen berjalan maju berdampingan. Barangkali tidak ada pihak yang menduga akan bertemu dengan pihak lemah di tim lawan secara kebetulan seperti itu, sehingga mereka berdua menganggap pihak lawan sebagai pihak yang kuat. Tak seorang pun di antara mereka ingin terlibat dalam konflik langsung kecuali diperlukan, jadi mereka memilih untuk maju bersama untuk mencari pasangan. Meskipun demikian, keduanya tetap menjaga jarak tertentu sebagai bentuk kehati-hatian. Kuil Roh Kudus terlalu besar. Sebagai tempat paling suci di kerajaan Nash, kuil ini sudah ada sejak lama. Sepanjang sejarah, bangunan ini telah dihancurkan dan dibangun kembali berkali-kali, dan kini sebanding dengan kota terlarang kerajaan Huasu. Oleh karena itu, bagi manusia kecil di sini, mereka seolah-olah telah memasuki sebuah kota besar di langit. Keduanya mengobrol santai sambil berjalan. Aguen terlihat tidak berbahaya dan cantik, yang dapat dengan mudah membuat pria jatuh cinta padanya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan dengan lincah dan lincah. Sepasang mata biru lautnya yang cerah berkilauan dengan kecemerlangan yang memabukkan. Tuan Tianpeng, penemuan kerajaan bawah tanah yang misterius ini sungguh merupakan penemuan besar dalam sejarah peradaban manusia. Aku ingin tahu apakah Anda memiliki penelitian tentang sejarah peradaban kuno? Ketika Fatih Su mendengar pertanyaan Age Guiwen, dia cepat mengangguk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku memiliki pengetahuan tentang hal-hal itu. Cahaya aneh melintas di mata Aguen. Oh? Benarkah? Aku tidak menyangka Tuan Tianpeng begitu jenius, baik di bidang sipil maupun militer. Haha, aku tidak berani menyebut diriku jenius, tapi aku biasa saja. Sanjungan wanita cantik itu membuat Fatih Su merasa sedikit gembira. Aguen mendesah pelan. Presiden Kolombia pernah berkata bahwa umat manusia hanya akan bersatu ketika menghadapi ancaman dari peradaban lain. Saat ini, saya benar-benar merasakannya. Tuan Tianpeng, benarkah? Fatih Su menelan ludahnya dan berkata, "Yah, apa yang kau katakan memang masuk akal." Awalnya, kami berada dalam hubungan yang kompetitif, selalu bertanya-tanya siapa yang bisa menjarah lebih banyak sumber daya dari jurang iblis. Namun di sini, kami menemukan ras yang bisa dianggap sebagai musuh alami umat manusia. Kekuatan penindas ini memaksa kami untuk bersatu. Aguen menatap Fatih Su sambil tersenyum. Apapun yang terjadi di masa lalu, tugas terbesar kita saat ini adalah mengalahkan Nash Nation. Memastikan umat manusia tidak terancam oleh ras bawah tanah yang kuat dan mengerikan ini. Benar, kan? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kecilnya yang lembut ke arah Fatih Su. Fatih Su menatap tangannya yang lembut dan halus dan tanpa sadar ingin menggenggamnya. Melihat ekspresi lembut Aguen, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya yang gemuk. Akan tetapi, saat telapak tangan mereka hendak bersentuhan, Fatih Su teringat akan peringatan Zhang Yi dan tiba-tiba menarik kembali telapak tangannya. Sekalipun Anda mengenakan seragam tempur dan sarung tangan, bukan berarti kontak fisik aman. Karena beberapa kemampuan dapat diaktifkan melalui kontak, itu sendiri melalui pakaian. Fatih Su menggaruk kepalanya. Hahaha, apa yang kamu katakan masuk akal kan? Saat melihat Fatih Su tidak berjabat tangan dengannya, sebuah cahaya aneh melintas di mata Aguen. Orang ini jelas bukan orang biasa. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Haha, aku mengerti. Tuan Tianpeng benar-benar berhati-hati. Keduanya terus bergerak maju, dan ketika mereka melewati pintu, Fatih Su mampu mendorongnya terbuka dengan bantuan kekuatan baju besinya. Hal ini semakin memperkuat pikiran batin Aguen. Hei, Tianpeng, silakan. Apa kali ini hanya kamu yang datang dari wilayah Jiangnan? Aguen menatap jari-jari kakinya dan bertanya dengan santai. Kali ini kita berhadapan dengan peradaban prasejarah yang kuat.
Aku punya firasat bahwa itu akan berbahaya. Jika aku pasti akan melaporkan hal ini ke pejabat tertinggi di negara ini dan meminta bantuan. Meskipun Fatih Su pemalu dan malas, dia bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar kata-kata ini, aku segera menyadari bahwa agar Guiwen ingin mengumpulkan informasi. Ekspresi misterius muncul di wajahnya. Kau benar. Jawaban yang ambigu ini hanya memperdalam keraguan batin Aguen. Apa yang paling mereka khawatirkan sekarang adalah penguatan pasukan lokal kerajaan Huasu. Lagi pula, mustahil bagi ksatria meja bundar mereka untuk melintasi seluruh benua dan bergegas ke sini untuk memberikan dukungan dengan cepat. Begitu pasukan dari daerah lain negara Huasu memasuki tempat ini, mereka tidak akan memperoleh banyak keuntungan. Aguen tersenyum dan berbicara lebih banyak tentang berbagai topik dengan Fatih Su di sepanjang jalan, mengajukan beberapa pertanyaan sensitif di sela-sela percakapan yang tampaknya santai. Fatih Su sudah berkali-kali diperingatkan Zhang Yi. Meskipun dia tidak pandai berbicara, ketika dihadapkan dengan masalah yang tidak pasti, dia hanya berpura-pura bodoh. Sepanjang perjalanan, dia tidak mengungkapkan informasi penting apapun. Situasi ini juga membuat Agu Guiwen sangat yakin dalam hatinya. Ini adalah sosok yang luar biasa di tim Zhang Yi, sangat menakutkan. Bait suci Roh Kudus kosong. Meskipun besar, tidak banyak orang di sana. Kecuali penjaga yang terlihat di gerbang pada awalnya, belum ada satupun anggota suku bermata tiga yang terlihat sejauh ini. Ini seperti kota mati. Saat mereka berdua berjalan, mereka perlahan sampai di suatu tempat yang penuh sejarah dan budaya. Mereka menemukan banyak artefak kuno di ruangan itu, serta buku-buku yang diletakkan di atas meja. Ini terlihat seperti sebuah penelitian. Aguen menatap meja besar dan barang bukti di ruangan itu dan membuat keputusan ini. Fatih Su juga mendesah. Di sini rasanya sama saja seperti berabad-abad lalu. Seandainya kerajaan Huasu tidak mengalami beberapa revolusi industri, mungkin keadaannya akan seperti sekarang. Evolusi peradaban selalu sangat mendadak, tidak bertahap. Ada pintu lain di depan. Aguen melihat melalui kaki tempat tidur dan tiba-tiba berkata. Fatih Su melihatnya dan menemukan pintu kayu berwarna merah tua. Pintunya tua, bahkan memberi kesan kuno. Dari kejauhan pun, aroma kayunya sudah tercium. Apa isinya? Ayo kita lihat. Ngomong-ngomong, kita belum punya solusi yang jelas sekarang. Setelah mereka berdiskusi, mereka memutuskan untuk pergi ke sana dan melihatnya. Fatih Su memberanikan diri, berjalan mendekat dan mendorong pintu sedikit hingga terbuka. Cahaya putih bersinar dari dalam. Mereka berdua dengan hati-hati menyelinap masuk melalui celah pintu. Ketika mereka mendongak, pemandangan di depan mereka begitu mengejutkan hingga mereka tak bisa berkata-kata. Aku membacakan banyak sekali buku untuk mereka. Ini lautan buku. Saat kau mendongak, kau tak bisa melihat ujung gunung buku itu. Ini adalah perpustakaan kerajaan negara Nash. Ruangannya dikelilingi rak-rak buku yang penuh dengan buku. Di tengah perpustakaan, bertonton buku bertumpuk ton, seolah-olah seseorang sedang mencari buku-buku klasik dan mengambil sejumlah besar buku lalu meletakkannya secara acak di tanah. Fatih Su dan Aguen tidak menyangka bahwa mereka datang ke sini untuk mencari harta karun, tetapi akhirnya menemukan perpustakaan. Ini adalah simbol budaya. Cahaya api menyala di mata Aguen. Ini adalah harta yang tak ternilai. Di mata orang awam, buku-buku ini hanya menarik bagi mereka yang melakukan penelitian. Namun, Aguen berbeda. Berasal dari institusi bergengsi, ia langsung menyadari nilai buku-buku ini. Karena tempat ini mungkin merekam seluruh budaya peradaban yang hilang. Jika hal ini dapat disingkirkan dan isinya diuraikan, maka pemahaman masyarakat manusia terhadap teks-teks kuno akan mengalami perkembangan yang luar biasa. Fatih Su menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung. Dia tidak tertarik pada hal-hal ini.
Dia hanya ingin segera menemukan bosnya dan bersembunyi di belakangnya. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari depannya. Di balik tumpukan buku itu, sesuatu yang besar muncul. Pupil mata Ak Guiwen tiba-tiba mengecil, dan ia segera menghunus pedang panjang dari pinggangnya. Fatih Su juga mengangkat pergelangan tangannya dan mengarahkan meriam tangan ke depan. Saat berikutnya, mereka melihat seorang lelaki tua berjubah panjang dan berambut coklat panjang berdiri dari balik tumpukan buku. Dia sedikit membungkuk, mengenakan kacamata berlensa tunggal berwarna hijau zamrud, memegang buku tebal di tangannya dan menatap sesuatu dengan saksama. Kemunculan kedua pria kecil itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Tetapi Fatih Su begitu gugup sehingga dia menarik pelatuk meriam tangan. Dar! Seberkas cahaya melintas, dan meriam tangan itu melesat maju, yang membuat wajah Agu Guiwen berubah drastis. Orang tua itu terkejut dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dengan suara keras. Kenapa? Kenapa kau menyerangnya? Ak Guiwen berkata dengan takut. Jika itu makhluk kuat dari klan Tiga Mata, celakalah kita. Fatih Su berkata dengan bodoh. Aku menembak tanpa sadar. Sebuah suara berat terdengar di telinganya. Oh, apa yang terjadi? Lelaki tua berambut kusut itu bangkit dari tanah. Ada lubang besar di buku di tangannya, yang membuatnya merasa sangat tertekan. Ini adalah buku dari 300 tahun yang lalu. Setelah berdiri, mata lelaki tua itu bertemu dengan Fatih Su dan Ak Guiwen di tanah. Hah? Apakah ini orang palsu? Wajah Fatih Su dan Ak Guiwen pucat saat ini, dan mereka semua saling memandang dengan penuh harap. Kemampuan bertarung keduanya sangat lemah, dan mereka menganggap pihak lain adalah ahli, sehingga mereka berharap pihak lain dapat bangkit dan menghadapi musuh yang kuat. Orang tua berwajah berbulu itu, cendekiawan paling berpengetahuan di negeri Nash, memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah apa yang dikatakan buku itu benar? Bahwa dunia di atas Kubah dikuasai oleh orang-orang palsu? Dia memikirkannya dan menggumamkan sesuatu yang lain, mengubah bahasanya. Itulah bahasa manusia di dunia bawah tanah, mirip dengan bahasa orang Gao kuno di tanah bersalju. Pria itu akhirnya mengerti apa yang dimaksud pria tua itu melalui sistem cerdas. Melihat bahwa lelaki tua itu tidak mempunyai niat buruk terhadap mereka, orang-orang merasa sedikit lega. Sue Zong memandanginya, matanya penuh rasa ingin tahu terhadap harta karun itu, tanpa niat jahat apapun. Hehe, jangan gugup, aku tidak akan menyakitimu. Ngomong-ngomong, kau dari dunia luar, ya? Soalnya kau beda dengan orang-orang palsu di sini. Di mulut Sue Zong, manusia disebut sebagai manusia semu. Agu Guiwen merasa sedikit tidak nyaman saat mendengar ini. Dia bertanya, kau bilang kami orang palsu, lalu kau apa? Sue Zong duduk perlahan di tanah, menatap mereka dengan senyuman seperti gunung. Kami bukan manusia lagi. Ak Guiwen tercengang. Karena cendekiawan itu menggunakan bahasa kuno penduduk dataran tinggi bersalju, seharusnya tidak ada perbedaan dalam definisi manusia. Kalian juga menyebut diri kalian manusia? Sue Zong sedikit terkejut. Mengapa? Kalian juga menyebut diri kalian manusia? Oh, itu cukup menarik. Seperti yang tercatat dalam buku sejarah, sepertinya kita memang memiliki nenek moyang yang sama. Lagi pula, dari segi penampilan, kita semua adalah primata yang serupa. Pada awalnya, karena itulah aku menyebut kalian orang-orang palsu. Melihat sikap terpelajar orang tua itu, orang-orang pun secara kasar menduga bahwa ia bukanlah seorang pejuang dan akhirnya merasa lega. Mereka juga penasaran dengan kerajaan Nash, bertanya-tanya dari mana negara ini berasal dan mengapa begitu mirip dengan manusia. Karena memang tidak ada tempat duduk, kami tinggal mencari meja untuk duduk dan mulai mengobrol dengan teman sekelas. Sue Zong juga sangat senang berkomunikasi dengan mereka. Manusia di negara Nash telah lama menjadi hewan peliharaan,
dan mereka tidak bernilai dalam penelitian. Tetapi manusia dari dunia luar memiliki banyak pengetahuan yang tidak diketahuinya. Apakah kau sudah lama tinggal di sini? Sudah berapa lama sejarahmu? Dunia luar jauh lebih luas, mengapa kau ingin tinggal di bawah tanah? Agu Guiwen memiliki banyak keraguan. Sue Zong tertawa dan berkata, sejarah kita sangat panjang, tetapi telah terganggu oleh perang. Periode dengan catatan sejarah yang jelas lebih dari 13.000 tahun. Jika mitos dan legenda dimasukkan, mungkin usianya ratusan ribu tahun. Hahaha. Tapi itu sudah diverifikasi dan tidak bisa dianggap serius. Soal kenapa kita tinggal di bawah tanah. Dia mengerutkan kening. Kau menyebut tempat ini bawah tanah kan? Tapi itu aneh. Kita pikir kita ada di dunia atas. Dia menunjuk ke tanah di bawahnya dan berkata, bawah tanah yang sesungguhnya adalah jurang yang sulit dijangkau oleh kita manusia. Oh, kau datang dari sini bukan? Dia menunjuk ke langit lagi, matanya menyala-nyala. Aku juga bertanya-tanya mengapa kita tidak bisa terbang ke langit. Tapi teknologi manusia belum cukup maju untuk mencapai tingkat itu. Legenda mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk mencapai alam atas, yaitu dengan naik. Jadi, di zaman kuno kita, ada banyak prajurit kuat yang bisa mendapatkan kekuatan besar melalui kultivasi rantai. Konon, di zaman kuno, ada orang-orang yang naik ke alam atas. Fatih Su tercengang. Apa yang kau sebut kenaikan? Apakah itu menuju ke dunia kita? Sue Zong merentangkan tangannya. Aku pikir itu hanya candaan, karena fisik manusia tidak cocok untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Lagi pula, orang hanya tinggal di dalam rumah. Jadi mengapa mereka tinggal di permukaan rumah? Menurut nenek moyang kita, tempat tinggal kita bagaikan bola bumi yang besar. Ia bagaikan rumah, dan bumi bagian luar adalah dinding yang melindungi kita dari dunia luar. Tapi hanya lumut yang tumbuh di dinding kan? Mendengar pernyataan ini, Aguen terkejut. Untuk sesaat, ia tak bisa memikirkan alasan untuk membantahnya. Karena lingkungan alaminya, dia percaya bahwa manusia seharusnya hanya hidup di permukaan. Namun, dunia bawah tanah jelas lebih masif dan lebih mampu menahan ancaman dari alam semesta bukan? Percakapan antara kedua karakter tersebut terjadi antara dua anggota tim yang lemah dan seorang sarjana dari suku bermata tiga. Ketika mereka mengesampingkan prasangka rasial dan mendiskusikan pengetahuan, mereka terkejut menemukan bahwa ada perbedaan besar antara orang bermata tiga dan manusia di permukaan. Mereka semua menyebut diri mereka manusia dan memiliki sejarah peradaban yang panjang. Ada bahasa dan tulisan, negara kota dan ketertiban. Namun perdamaian selalu berumur pendek. Di sini ada diskusi damai, sementara di tempat lain perang masih menjadi temanya. Di Bait Roh Kudus, lebih dari satu nafas esensi dewa sengaja dilepaskan. Seseorang dengan sengaja memancing mereka ke dalam perkelahian. Di tempat lain di mana esensi dewa berada, Liang Yu bergegas ke sini secepat mungkin. Potongan esensi dewa ini ditempatkan di istana yang mirip dengan ruang konferensi dan digantung tinggi di dinding, berfungsi sebagai permata yang menghiasi mural. Liang Yu memandang potongan kecil esensi dewa dan merasa sedikit gembira. Kunci ini adalah semua yang dia butuhkan untuk menjadi Ipsilon. Meski jumlahnya tidak seberapa, hanya sebesar kepalanya, namun kandungan zat misterius di dalamnya pasti akan menunjang kemajuannya. Tapi, inilah harapan. Dia juga tidak ingin selalu bergantung pada Zhang Yi dan menjadi lebih kuat dengan bantuannya, karena Liang Yu adalah wanita yang sombong. Liang Yu melangkah ke dalam ruangan dan hendak mengambil permata berwarna oranye kuning itu. Tiba-tiba penglihatannya terganggu. Di matanya, seluruh rumah itu bagaikan lukisan cat minyak abstrak, yang perlahan meleleh dan berubah bentuk. Halusinasi? Tidak, ini nyata.
Liang Yu segera memastikan apakah dia telah jatuh ke dalam ilusi. Namun tubuhnya tetap normal, tidak ada tanda-tanda berada di bawah ilusi atau racun. Tangan kanannya langsung menekan pedang naga mengaum, dan dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Tiba-tiba sepasang tangan besar terjulur dari tanah yang berkelok-kelok, mencengkeram kakinya, dan mencoba menyeretnya ke dalam lumpur. Liang Yu ingin mengerahkan tenaga dengan kakinya, tetapi mendapati tanah telah berubah menjadi rawa hitam yang luas dan dia tidak dapat mengerahkan tenaga sama sekali. Dan tangan besar dan gelap itu masih menyeretnya semakin dalam. Wus! Liang Yu menghunus pedangnya dan menebas tangan itu dengan ganas. Setelah tangan besar itu terpotong, mereka meleleh seperti cairan, tetapi rawa terus melahapnya. Liang Yu tak berani gegabah. Ia segera mengeluarkan kawat nano dari pergelangan tangannya dan mengikatnya ke pilar tak jauh dari sana. Ia lalu terbang ke udara dan melayang di udara. Pada saat ini, dia melihat orang yang menyerangnya. Di seluruh istana, tanah bagaikan lendir hitam raksasa yang menggeliat perlahan. Dari tengah rawa hitam, sebuah benda lengket muncul dan perlahan mengembun menjadi tubuh manusia. Anggota Ksatria Meja Bundar, Ksatria Pemberontak Mordred. Nama kode kemampuan, Rawa Berlumpur. Indeks kemampuan 9.800 poin. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah pemandangan apapun menjadi rawa. Liang Yu mengerutkan kening, aku tahu hal baik seperti itu tidak akan menimpa kepalaku dengan mudah. Nafas esensi dewa akan memikat setiap mutan untuk datang, dan tentu saja mereka akan bertemu dengan orang lain. Mordred mengangkat kepalanya dan menatap Liang Yu, yang tergantung di udara dengan kawat nano, dan tersenyum jahat. Mangsa lain telah terpancing. Sepertinya ikan besar. Dibutuhkan sejumlah waktu tertentu untuk menyerap esensi dewa. Oleh karena itu, meskipun Mordred adalah orang pertama yang tiba di sini, dia tidak terburu-buru untuk membawa esensi dewa. Dia menciptakan situasi berbahaya di sini, menunggu orang lain tiba dan kemudian melancarkan serangan. Kemampuannya sungguh luar biasa di tempat-tempat yang beralas tanah. Liang Yu menunduk saat itu. Tanah di seluruh istana telah berubah menjadi rawa. Ia tak punya tempat untuk berdiri. Situasi ini membuat Liang Yu merasa sangat sulit. Bagi mutan yang ditingkatkan, hal yang paling bergantung adalah kekuatan tubuh mereka, dan kekuatan mereka berasal dari bumi. Jika kakimu tidak memiliki titik pendaratan yang stabil, kau tidak akan mampu mengerahkan seluruh kekuatanmu. Kau tidak bisa berharap untuk hanya jatuh ke udara dan bertarung seperti seorang pemeran pengganti. Berburu, dimulai. Mordred tersenyum saat tubuhnya perlahan meleleh dan akhirnya menyatu dengan seluruh rawa. Detik berikutnya, rawa mulai mendidih seperti air mendidih. Sebenarnya tidak mendidih, melainkan cairan kental yang mengalir deras. Beberapa milimeter cairan hitam melesat ke arah Liang Yu seperti pedang tajam. Liang Yu memanipulasi nano kawat dengan terampil, terus-menerus memutar dan berputar di udara. Cairan hitam itu menyembur ke dinding, dan bagaikan peluru, mengukir lubang di dinding penghalang batu. Daya bunuhnya luar biasa. Jika mengenai armor Liang Yu, kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan. Liang Yu melirik permata oranye yang berada tinggi di tengah istana dan enggan pergi. Sekarang dia sudah di sini, dia harus membawa apa yang dia inginkan. Jika kau ingin menjadi lebih kuat, kau harus bekerja keras sendiri, jangan bergantung pada orang lain. Liang Yu sedang memikirkan strategi untuk menghadapi Mordred sambil bergerak. Dia mengambil 2 granat berdaya ledak tinggi dari pinggangnya, menggigit cincin penariknya dengan giginya, lalu melemparkan dirinya langsung ke rawa. Tak lama kemudian, 2 ledakan dahsyat terdengar, menimbulkan gelombang besar di rawa yang luas dan membentuk 2 lubang. Namun tak lama kemudian, rawa itu kembali ke keadaan semula. Tindakan ini tampaknya tidak berpengaruh pada Mordred.
Serangan dari rawa terus berlanjut, dan cairan hitam itu tampaknya memiliki efek korosif yang kuat, dan begitu bersentuhan dengan suatu objek, ia akan membungkusnya dengan erat. Liang Yuexin, meskipun aku tidak tahu seberapa mematikan kemampuan ini, aku sama sekali tidak boleh terkontaminasi oleh cairan tak dikenal. Liang Yu menghindari serangan cairan rawa dengan bergantung pada kawat sambil terus melemparkan granat ke rawa. Tak lama kemudian, lebih dari selusin granat di tubuhnya dilemparkan ke rawa. Secara logika, granat berdaya ledak tinggi yang kuat ini akan menyebabkan kerusakan besar bahkan pada mutan level Delta jika terkena granat tersebut. Akan tetapi, rawa tempat Mordred bertransformasi tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Energi panas yang dihasilkan oleh suhu tinggi tidak menguapkan rawa seperti yang dibayangkan. Ini adalah kemampuan khusus yang mengubah tanah menjadi cairan. Sebenarnya, tidak ada setetes air pun, dan air itu tidak akan menguap dengan sendirinya. Mordred juga memiliki cukup kesabaran dan terus menyerang Liang Yu dengan cairan rawa. Dia tahu bahwa selama esensi dewa masih ada, Liang Yu tidak akan pergi dari sini. Selama dia berada di bidangnya, dia hampir tak terkalahkan. Terutama saat menghadapi mutan canggih semacam ini yang hanya tahu cara bertarung dengan kekuatan kasar, dia adalah musuh alami. SSST, SSST, SSST. Cairan hitam itu berubah menjadi anak panah tajam, melesat ke arah Liang Yu di udara tanpa henti. Liang Yu bergerak di sepanjang dinding bagaikan macan kumbang hitam, dengan energi pikiran biru yang melilitnya untuk melindunginya. Ia mengendalikan benang nano dengan tangan kirinya dan memegang raungan naga di tangan kanannya, menebas ke arah cairan hitam yang melimpah di depannya. Namun tak disangka, cairan hitam itu setajam anak panah saat melesat dan mampu menembus dinding, namun tiba-tiba melunak saat bersentuhan dengan Long Ming milik Liang Yu. Cairan itu melilit Long Ming dan memercik ke Liang Yu di belakangnya. Hei hei hei, aku dapat kau. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar di depan Liang Yu. Tiba-tiba dia menunduk dan melihat lendir hitam di seragam tempurnya perlahan berdiri dan berubah menjadi bentuk kepala Mordred. Wajah Liang Yu langsung memucat. Bahkan ia sendiri sulit menerima pemandangan mengerikan ini. Keluar dari sini. Liang Yu tiba-tiba mengeluarkan energi mental biru, yang menyingkirkan cairan hitam itu. Setelah mereka jatuh ke rawa, Mordred mendesah. Hei, aku hampir sampai, aku bisa masuk ke tubuhmu. Begitu aku bisa masuk lewat telinga, mata, hidung, mulut, atau bagian tubuhmu yang lain, hehehe. Liang Yu langsung merasa ngeri. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menyadari karakteristik kemampuan Mordred. Tidak heran jika pengeboman seluruh rawa dengan granat tidak ada gunanya. Dia bisa saja menjadi seluruh rawa, daripada bersembunyi di suatu tempat di dalamnya. Dengan kata lain, setiap tetes cairan hitam bisa menjadi tubuhnya. Kecuali seluruh rawa dihancurkan, dia bisa terus bereplikasi dan menjadi tak bisa dibunuh? Liang Yu mengerutkan kening dan mulai sakit kepala. Mordred memiliki kendali penuh atas rawa. Saat ini diketahui kemampuannya adalah mengeraskan cairan rawa dan menembakkannya seperti peluru, dan karena dibalut dengan kekuatan supranatural, maka daya mematikannya pun sangat kuat. Lebih jauh lagi, cairan rawa dapat diubah antara wujud padat dan cair sesuai keinginan. Dibungkus dalam cairan ini setara dengan berada dekat dengan Mordred. Kalau sampai menembus ke dalam lubang di tubuh, jaringan lunak di dalamnya akan hancur dalam sekejap, dan orang tersebut akan celaka. Jika Liang Yu ingin melawan, ia harus menghancurkan seluruh rawa. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa membunuh Mordred. Kemampuan ini dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan mutan tipe kuat. Liang Yu mendesah dalam hati saat ini. Ia berharap Yang Xin-Xin ada di sini saat ini. Karena kemampuan Yang Xin-Xin hanyalah musuh alami Mordred, ia dikelilingi oleh musuh di mana-mana dan tidak dapat menghindari panah malaikat keinginan sama sekali.
Tapi percuma saja bicara lebih banyak. Saat ini, ia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung. Saat Liang Yu tengah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini, sesosok wajah manusia besar muncul di atas rawa. Mordred menatapnya dari tanah, senyum yang sangat aneh tersungging di bibirnya. Kena! Pupil mata Liang Yu tiba-tiba mengecil, dan sesaat kemudian, dia merasakan suara siulan angin di atas kepalanya. Dia mendongak dan melihat seluruh langit-langit telah berubah menjadi rawa hitam berlumpur tanpa dia ketahui kapan. Cairan hitam menetes seperti hujan. Aku tidak pernah mengatakan kemampuan saya hanya bekerja di lapangan. Tetapi dalam arti tertentu, bukankah langit-langit di sini juga merupakan lantai tingkat atas? Suara menggoda Mordred sampai ke telinga Liang Yu. Liang Yuegen tidak mampu menghindari tetesan cairan hitam yang tak pandang bulu, dan ilmu pedangnya yang kuat tidak berguna. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya terbungkus cairan hitam. Cairan hitam itu seperti cacing hidup, berebut untuk membelit Liang Yu dan menjebaknya di udara seperti telur hitam raksasa. Wajah Mordred muncul di kubah, dan dia adalah salah satu dari ribuan wajah yang menghadap Liang Yu. Menyerahlah, Nyonya. Liang Yu saat itu mengenakan baju zirah luar, dan dia segera menyegel seluruh tubuhnya untuk mencegah cairan rawa menyerbu tubuhnya. Kalau tidak, kalau dia mengenakan seragam tempur biasa, Hou Yu tidak akan berani memikirkannya. Namun meski begitu, cairan hitam yang terus-menerus mengelilinginya dengan cepat meremas pelindung tersebut, dan tekanan yang kuat membuat pelindung rangka luar itu mengeluarkan suara, berderit, saat berubah bentuk. Ah! Liang Yu terkejut dan marah. Ia meraung, dan energi biru menyembur keluar dari 362 titik akupuntur di tubuhnya, mengguncang cairan hitam itu. Wajah Mordred tampak jelas di tanah, di langit-langit, dan di dinding. Percuma saja. Sejak kau masuk ke ruangan ini, kau takkan bisa kabur. Suaranya bergema di seluruh ruangan, dan sepertinya Mordred ada di mana-mana. Dindingnya telah terkorosi, dan Liang Yu tiba-tiba berbalik untuk melihat gerbang. Kedua pintu itu lenyap, seluruhnya ditelan oleh cairan hitam. Saat ini, rumah ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai sebuah ruangan. Ia seperti organ dalam suatu makhluk raksasa yang berubah menjadi satu kesatuan utuh. Nama organ ini adalah Mordred. Dua pikiran terlintas dalam benak Liang Yu saat ini. Pertama, lakukan apapun yang kau bisa untuk keluar dari ruangan ini. Meskipun kemampuannya ditahan oleh Mordred dan sangat sulit untuk membunuh Mordred, dia masih bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya, membuat lubang dan melarikan diri. Tentu saja, prasyaratnya adalah kau harus keluar melalui pintu. Karena tembok itu terbuat dari batu penghalang, dia tidak bisa menghancurkannya dalam waktu singkat. Yang kedua adalah merebut esensi dewa kematian terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk menghadapi Mordred. Tidak banyak waktu tersisa bagi Liang Yu. Karena dinding-dindingnya yang perlahan mencair, mural besar yang bertahtakan permata asal-usul Tuhan perlahan-lahan ditelan oleh rawa hitam. Jika dia selangkah lebih lambat, dia tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Liang Yu menyipitkan matanya dan mengepalkan Dragon Roar di tangannya. Rawa hitam di sekitarnya terus menyebar ke arahnya, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi di seluruh ruangan. Nah, dia melakukan yang sebaliknya. Rawa itu tidak terlalu mematikan, hanya saja lebih sulit dihadapi. Jadi, kalau aku cukup cepat, setidaknya aku bisa mendapatkan esensi dewa dulu. Dia segera membuat keputusan. Begitu benang nano di tangannya mengendur, dia menendang pilar batu dengan kakinya yang lincah, dan seluruh orang itu terbang ke bawah seperti anak panah. Mordred tampaknya tidak menyangka Liang Yu akan jatuh ke dalam perangkap. Rawa hitam itu bergejolak lebih dahsyat lagi, dan cairan hitam itu naik seperti jaring besar, mencoba mengikat Liang Yu. Cahaya pedang yang terang menyambar di udara,
dan Liang Yu memotong rawa hitam hanya dengan satu pedang. Cairan hitam membumbung tinggi ke angkasa. Rawa itu hanya beberapa meter dalamnya, dan dibelah oleh Liang Yu dengan pedang, memperlihatkan lantai halus di bawahnya. Liang Yu telah lewat dan bergegas ke sekitar esensi dewa. Bagaimana Mordred bisa melihat Liang Yu mengambil esensi dewa Qi? Rawa hitam membanjirinya. Tepat setelah itu. Bab 1404-1415, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah rusak, ganti. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.